Saya terangin ya, Bapak dan Ibu. Saya mau Bapak dan Ibu yang hadir di sini paksain sifat 18 nggak boleh ada. Kapan Pak Haji? Kalau bisa paling lama sebulan. Di bulan Juli ini. Harus. Saya mau di bulan ini harus cair 10 miliar. Saya nggak mau tahu gimana caranya harus cair. Sifat 18 nggak boleh ada. Kita nih kadang, kenapa ya Pak Haji? Kok saya nggak cair-cair ya proyek 30 triliun. Sampai mati nggak bakal cair. Kenapa? Karena kita masih punya sifat 18. Nggak boleh. Haji, suami saya tuh kan suka pemarah dia, suka kepancing. Sekarang kan ibu yang praktekin ilmu RDI. Ibu aja, suami abaikan. Iya. Pokoknya sifat 18 nggak boleh ada. Ini ada tamu RDI. Pak Haji, saya pengen proyek saya 30 triliun cair. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Lah masih ada sifat 18. Iya. Nggak boleh. Tapi kalau suami saya tuh nggak apa-apa, biar aja gitu. Biarin aja, kan suami tumbal. Nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Iya, Pak Haji, ya. Sholat nggak pernah, puasa nggak pernah. Enggak. Tapi bergaya maunya. Enggak ada Pak Haji, biasa aja. Ya nggak apa-apa, biarin. Karena itu kita jadiin tumbal. Buat tumbal. Pemarah. Iya. Nggak boleh, nggak apa-apa. Itu Pak Haji, kalau suami saya ini kan katanya tuh pernah dia bilangnya ada susu tuh Pak Haji dalam tubuhnya tuh 27 susu. Nggak apa-apa, biarin. Yang penting ibu dulu aja. Oh gitu ya. Abaikan dia. Iya. Kalau Biarin dia punya susuk. kemarin kan Biasa kalau punya susuk, biar di boolnya bisa keluar belatung. Gitu. Kalau dia punya susuk, di boolnya keluar belatung. kemarin tuh gue bilang aku mau ngantar kamu tapi karena nggak ada duitnya gue bilang kan ya Nggak usah, ibu nggak usah diantar sama suami. Mendingan ibu dipaketinnya pakai tiki. Langsung dari Jambi ke sini. iya, saya Ngapain sendiri, diantar Pak sama Haji. suami? Nggak mau saya. Suami Udah, saya dipaketinnya pakai kardus. Kardus mineral. ke sini tuh kemarin tuh sudah cair PNM itulah saya bawa ke sini sudah Ya. untuk bayar utang Ya. sisanya buat Pokoknya ini. paksain ya. Ibu coba Bapak perhatiin. Dari sifat 18. Bapak ada berapa sifat tuh dari 18? Bapak bisa baca gak? Coba. Berapa sifat 8 dari 18? Yang saya tidak mengatasi. Hah? Dari 18. Ya. aku ini suka ketus sama jengkol Ada berapa sifat? ini sama ini terus Ada kurang lebih 5, Pak. Nggak bisa. Hilangin bisa gak? Mudah-mudahan saya usahakan. Hilangin ya. Iya. Yuk Bapak sebelah. Dari 18 sifat ada berapa? Sifat yang ada di Bapak? Ada 7 Pak Haji ini. 7. Iya Pak. Mana aja coba? Gundah, gelisah, kemudian jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Kemudian ini mikir, Nah, kemudian komen, oke. cemburu. Aduh, apa yang dicemburuin Pak? Biasakan Pak Haji kalau misalnya teman-teman kok bisa ya dia sudah bersikap saya belum gitu. Itu Pak Haji. Cemburu seperti itu. Ya, nggak boleh ya. Ya Pak Haji. Yuk, sebelahnya nomor 2, Ibu. Dari 18 berapa sifat? Pusing, jengkel, Ada berapa? ada 7. 7, nggak boleh. Iya. Oke, sebelahnya Ibu. Dari Indramayu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Gelisah, sedih, jengkel, kepancing jengkel. Oke, nggak boleh. Bos, terangin bos. Jangankan 18. 7 nggak boleh. Jangankan 7. 1 nggak boleh. Ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, lanjutkan yang ditekankan Pak Haji tadi, lebih berkembang lagi, apalagi dari ibu-ibu sudah meraktekin, sudah jalani ilmunya dan sudah merasakan hasilnya, sudah merasakan, sudah mendapatkan hasilnya, terutama hajatnya ibu yang dari Indramayu, ya, ini sudah
terkabul hajatnya privat. Rombongan di sini juga Ibu? Iya. Ya, makanya harus menambah keyakinan berikutnya untuk hajat yang lebih besar. Berarti harus lebih yakin lagi. Jadi siklusnya itu begini, Bapak sekalian. Jadi pertama kali itu kita yakinnya harus ekstrim, besar. Yakinnya kuat. Dengan yakinnya yang positif, maka akan menimbulkan pikirannya juga jadi positif. Jadi pikirannya nggak aneh-aneh, nggak bertanya-tanya, ini bener enggak ya? Ini bisa enggak ya? Tapi karena kita sudah merasakan khasiatnya, merasakan manfaatnya yang kita peroleh, maka pikirannya jadi positif. Pasti bisa lebih lagi. Dengan pikiran yang positif, maka tindakannya jadi maksimal. Tidak bolong-bolong lagi, tidak males lagi, tambah semangat melaksanakannya. Seperti Bapak sudah meraktekkan baca Qur'annya bisa 9 juz. Nanti ada hasilnya, khasiatnya Bapak tambah sehat. Jadi harusnya awet tua, Bapak jadi awet muda nanti. Itu ya, dengan mandi malam, baca Quran. Coba bayangkan, usianya Bapak berapa Bapak? 72. Tanpa kacamata masih jelas baca. Oh. Karena baca Quran. Pakai baca Quran. Oh iya. Tapi masih kelihatan ini ya. Agak besar, iya masih nyambung. Ini artinya apa ya? Yang diajarkan Pak Haji ini untuk kebaikan kita semua, dan yang diajarkan Pak Haji dasarnya adalah dari Al-Quran. Pak siapa tadi Pak namanya? Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin sudah mempraktekkan dan sudah mengkaji. Ada enggak sih dasarnya di Al-Quran? Ternyata dipelajari oleh Pak Muhyiddin di Al-Muzammil dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Ternyata benar Pak ya? Ternyata betul. Nah, ini menambah keyakinan kita. Yakinnya kuat, pikirannya positif tambah kuat, ucapannya juga positif tambah kuat. Akhirnya semangatnya jadi kuat, jadi tambah semangat. Dengan usahanya yang tambah semangat, ibadahnya tambah semangat, sedekahnya juga tambah semangat, maka hasilnya juga akan lebih besar lagi. Dengan hasil yang lebih besar lagi, maka keyakinannya tambah besar lagi. Nah gitu. Gitu ya, jadi harus ditingkatkan. Nanti ibu juga gitu, hajatnya ditingkatkan lagi. Anaknya sudah diterima di Angkatan Darat, sudah dinas. Pasti ada hajat berikutnya, anak saya harus bisa sekolah lebih tinggi lagi. Targetnya begitu. Bisa ditugaskan ke daerah yang lebih dekat lagi. Begitu ada, tambah yakin. Nah syaratnya apa? Syaratnya Bapak Ibu sekalian memang harus sifat 18 itu memang harus dikubur jauh-jauh. Dikubur dalam-dalam. Tidak boleh ada di dalam hati kita. Jangankan 18. 10 enggak boleh. 7 enggak boleh. 5 tidak. 3 tidak boleh juga. 1 pun tidak boleh. Ada yang protes, Pak, itu enggak bisa. Itu kan manusiawi sekali sifat-sifat seperti itu. Itu kata siapa? Kata setan. Ya, kalau ini manusia sekali, itu adalah katanya setan. Tapi kalau kata Allah tidak boleh, nggak boleh ada. Karena itu adalah formulir keanggotanya setan. Jadi semangatnya setan mohon hajat kepada Allah itu hajatnya ada 3. 1, minta umur panjang. Bapak usianya 72.
minta umur panjang maksimal 100 sudah capek, 120. Setan ekstrim. Hajatnya kapan? Usianya berapa? Pinten Pak? Berapa? Sampai hari kiamat. Satu. Yang kedua, minta kepada Allah diizinkan untuk mendapatkan anggota yang sebanyak-banyaknya, dapat follower sebanyak-banyaknya, dapat pencoblos yang banyak, pencontreng yang banyak, mendapatkan downline yang banyak, dapat pasien yang banyak. Semangatnya setan yang harus kita contoh, dia gigih usahanya, berjanji di depan Allah, saya akan datangi manusia itu untuk mendapatkan mereka ikut ke saya, datang dari arah depan, arah belakang, arah kiri maupun arah kanan. Didatangi terus pagi, siang, sore, malam. Itu janjinya setan. Diminta kita untuk tidak bersyukur, bahwa yang syukur pada Allah sangat sedikit. Kita akhirnya isinya apa? Ngeluh. Karena itu memang hajatnya setan. 3 hajat ini yang ekstrim banget, dikabulkan nggak sama Allah? Boleh ndak ini? Diizinkan ndak 3-tiganya? Diizinkan, approve, di ACC, dibolehkan, benar, boleh. Tapi mereka yang mau, yang tidak mau, ikut jalanku, kata Allah. Kenapa setan diterima hajatnya, dikabulkan hajatnya? Karena dia legowo, menerima ketetapan dan takdir Allah. Nah kita ini sok banyak itu mengeluh, jengkel, mancing jengkel, mikir. Dah itu adalah formulir pendaftaran keanggotaannya setan. Centrangi satu-satu. Gundah, oh ya saya. Gelisah, iya. Dan itu kalau itu semua 18-nya kita iya kan, tanam di dalam badan kita, berarti kita resmi menjadi anggotanya setan, ngikuti. Karena kata Allah, Bapak Ibu sekalian, Bapak nanti dicek lagi, dibuka di surat As-Sams, surat juz ke-30. Wasamsi waduhaha. Ketemu wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa. Allah bersumpah terhadap badan kita. Apa yang diambil oleh Allah untuk disumpah, dijadikan sumpahnya Allah? Jiwa, hati. Maka ini berarti sangat penting. Kenapa kata Allah? Dan penyempurnaannya. Artinya apa? Kita ini diciptakan hati kita, jiwa kita ini sempurna. Maka maunya Allah harus dijaga. Jadi ini dasar ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, rezeki mengejar kita. Kuncinya harus menjaga hati. Allah katakan selanjutnya itu apa Pak? Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha, kalau aflaha itu zakkaha. Jangan kebalik-balik ya, nanti kebalik man. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh pasti kamu akan selalu dalam keberuntungan kalau kamu membersihkan hatimu. Betul Pak? Bersihkan hatimu, jangan jengkel, jangan ngeluh, jangan sedih. Kita warungnya kok sepi, itu baru buka sudah mikir, ini nanti ada yang beli enggak ya? Masa jam segini belum ada yang datang beli? Itu yang bikin kita, Allah tidak takjub. Allah akan menjauhkan dari keberuntungan.
Harusnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah Allah pagi ini saya bisa buka toko, bisa berjualan. Karena apa? Tetangga saya nggak bisa jualan, tempat aja nggak punya, modal untuk beli dagangan juga nggak punya. Saya bisa jualan. Alhamdulillah, syukur. Pasti mereka belanja ke tempat saya. Syukur dulu. Nah, kita enggak ngeluh dulu. Jadi kalau kamu membersihkan hatimu, pasti kamu akan selalu dalam keberuntungan. Apapun yang kita lakukan, datangkan untung. Enggak ada yang pernah keliru. Pegang bernilai. Pegang dapat hasil. Jualan menghasilkan. Kulaan barang, buah, durian, apel, apalagi tadi itu yang kita dapat alhamdulillah selalu yang terbaik. Padahal pedagang yang kita kalau belinya yang kotakan itu yang bagus atas-atas sama pinggir-pinggir, dalamnya banyak yang busuk. Kok tahu? Itu ya, itu yang bikin pedagang buah itu kalau sudah busuk ada 4-5 buah saja sudah hilang labanya. Itu. Jadi selalu pas, selalu beruntung. Tetapi kalau sebaliknya, formulir setannya Bapak Ibu masukkan ke dalam hati, maka kata Allah apa? Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh pasti kamu akan menjadi orang yang selalu merugi. Betul, Pak? Karena apa kata Allah? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Nyanya apa berarti? Mengotorinya. Hati, mengotori hatimu. Jadi kalau hati kita kotori, kita akan selalu dalam kerugian. Salah saja, kulaan buah juga. Salah kebenaran pas yang busuk, yang jelek-jelek sehingga rugi. Ada tim suksesnya ya pas salah sisan ya. Yang diterima amplopnya ini pasti bos. Ini saya punya 150 calon pemilih pasti milih. Oke, amplopnya 50, 150. Nih tambah 10 untukmu. Pep, keluar 2 ekor. Iya Pak. Itu selalu salah saja. Orang yang datang orang yang tidak tepat. Itu. Sama kalau kayak ibu tadi, ada orang yang kadang membawa dititipin, ada yang bantu. Kadang yang bantu itu juga malah orang yang salah. Bantu bu, anak ibu mau tak bantu biar bisa diterima di tentara. Nanti ibu bayar sekian. Gak nyampe uangnya dan gak diterima. Kalah tawarannya sama suwukan. Ya, kalah sama Bu, suwukan. biar nggak ngantuk, ketawa bareng. Gak ngantuk ya. Semangat Bu ya. Semangat. Iya. Kalah sama suwuk. Ya. Jadi apa kata Allah? Wa qad khaba man dassaha. Nanti dicek bener enggak itu Qur'annya. Hah? Iya, zakkaha dan dassaha. Nanti Bapak juga dakwahkan ya di sana ya, di masjid Pak ya. Ingatkan. Dakwahkan, Bapak ada kesempatan untuk nyampaikan. Harus dibersihkan. Itu formulir setan jangan diisi. Gundah nggak boleh masuk, gelisah nggak boleh, Nah, harus selalu bersyukur, ya, nggak boleh ada satu pun
supaya kita beruntung. Bisa? Pasti bisa dan harus bisa hilang karena hajatnya pasti akan terkabul. Dengan bersih itu Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kita menanam taman bunga di dalam hati. Kalau hati kita menjadi taman bunga, ada taman bunganya, taman bunga di halaman bunga-bunga. Kalau taman bunganya di hati adalah cinta kasih, kasih sayang, terima kasih, gembira, riang, bahagia, sedekah, tertawa. Itu senang, alhamdulillah. Sehingga orang memandang rumah kita juga jadi indah. Orang lihat kita yang inner beauty-nya keluar, itu jadi enak kan? Kita juga jadi nyaman. Kalau tamannya ini bagus, maka kupu-kupu dikejar-kejar untuk datang enggak? Dia datang sendiri, Pak. Dia akan datang sendiri ke taman bunga kita. Begitu juga rezeki akan datang. Kupu-kupunya berupa rezeki, orang yang baik, keberuntungan. Nah, kalau Pak Haji Marko, kupu-kupunya kupu-kupu yang tidak ada sayapnya maunya. Kupu-kupu yang datangi Pak Haji Marko. Kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Berpelukan. Haji Marko. Ya, jadi rezeki yang datang. Jadi inilah ilmu dasar yang diajarkan Pak Haji. Rezeki mengejar kita. Udah praktekin, rasakan hasilnya pasti beda. Bedakan rasanya. Rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Waktu pertama ngeluh. Sekarang harus tertawa. Tersenyum. Sudah waras. Ya, gitu. Bapak juga gitu, jauh-jauh dari Kalimantan, ini dasarnya, ini yang menjadi dasar. Jadi kita harus selalu gembira, riang gembira. Pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, Pak Haji kok ngajari kita harus tidak ada, terus gimana caranya? Iya kan? Pertanyaannya pasti itu. Untuk itu kan sifat itu kan bahkan ada yang bertanya, itu tidak mungkin Pak Haji karena saya manusia. Justru kalau manusia murni pasti seperti yang difirmankan Allah di surat As-Sams tadi. Bahwa hati kita diciptakan sempurna. Dan maunya Allah dijaga hatinya. Kotor karena dikotori oleh sifat itu. Caranya gimana? Bapak Ibu harus selalu ucap syukur. Mulai bangun tidur sampai mau tidur. Tidak ada kata lain. Sambil apapun ucap, walaupun tidak terucap, di hati kita selalu, nadi kita ini alhamdulillah, alhamdulillah. Contohnya buka warung tadi. Diawali dengan senang. Kalau diawali dengan ngeluh, mikir nanti ada pembeli apa tidak, itu yang terjadi. Selalu bersyukur, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Pasti tahun ini ada yang memberangkatkan umroh saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Pasti besok ada ya. Bapak jadi marbot masjid, mungkin nggak dapat 10 miliar, ada peluang. Pagi hari ada orang mampir, sholat duha, ketemu Bapak. Pak, di daerah sini ada yang tanah ngeblok 10 hektar enggak Pak ya? Saya butuh minimal 10 hektar sampai 100 hektar sebetulnya. Oh iya Pak, nanti saya kabari kalau ada. Tinggallah nomor
telepon kepada Bapak, ini nomor saya Pak, nanti kalau ada hubungi. Sore harinya habis sholat asar ada orang mampir yang sedang mau jual tanah 100 hektar. Pak, saya pusing ini, mampir minta tolong saya istirahat dulu Pak ya sampai maghrib ya, saya rebahan di masjid, enggak apa-apa Pak ya. Oh enggak apa-apa Pak. Kenapa Pak ya? Iya, saya ini ditugasin jual tanah 100 hektar. Gimana caranya, tadi baru nengok tanahnya. Oh iya Pak, nanti Bapak ada nomornya, tinggal ditemukan. Tadi pagi ada orang yang mau nyari tanah, sore harinya datang orang yang mau beli tanah, mau jual tanah. Ketemu, telepon, Pak ini ada Pak, bisa ketemu di rumah saya besok. Satunya telepon, Pak ketemu di rumah saya, nanti Bapak silahkan ngobrol sendiri, saya nggak ikut-ikut. Pasti minimal 2,5%, bisa 2,5%. Oh, mungkin itu kalau Allah sudah bicara berkehendak kepada siapapun, yakinnya di mana Pak? Surat Yasin yang sering dibaca Yasinan kita malam Jumat. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah berkehendak terhadap segala sesuatu terjadi, maka Allah tinggal ucap jadi, maka jadi. Tinggal ucap jadi tentara, kun, jadi. Tanpa uang, tanpa bayarnya hanya Kelamin. gosok, suwuk, hanya Camahan. Sementara Bu, mohon maaf, yang orang pingin anaknya masuk tentara sampai Bayar. 5 kali 7 kali nggak diterima padahal sudah disiapkan uang. Berarti anggota DPR RI bisa dong? Bisa. DPRD bisa dong? Bisa sekali. Ya. Jadi Pak, ini yang paling manjur. Mohon izin. minta. Tinggal nego nanti Bu. Tak suwuk, nah tinggal nego. Foto anak tuh. Tuh. Yang ditulis apa? Hajatnya. Kalau dikempit tuh. Ya. Sampai hancur. Sampai jadi tempe bacem. Iya. Setelah itu tinggal digoreng. Iya Bapak, nanti Bapak tidak boleh berkecil hati. Kalau Bapak masih punya motivasi, kerjakan ilmu RDAY, tidak berhasil di tingkat provinsi, Bapak bisa jadi Allah mengendaki menjadi dewan yang duduk di Senayan. Nah, gitu. Jadi pasti ada yang terbaik untuk Bapak. Begitu Bapak Ibu sekalian, tinggal praktekin. Selalu ucap syukur, alhamdulillah, apapun yang terjadi. Bisa? Harus bisa. Pak, maaf ya Pak, Bu, maaf ya Bu. Orang dulu tuh orang tuanya Bapak, orang tua Bapak, orang tua Ibu, orang dulu tidak pernah dia pantang ngomong negatif atau tidak. Dia ngomongnya, bisa ya? Dia ngomongnya begitu. Anaknya jawab, iya. Kenapa pas lahir di bapak, ibu lahir, ngomong ke anaknya ngomong gini, bisa gak? Kok gaknya tuh diteken gitu loh. Gak boleh. Bapak inget gak, ibu inget gak, kalau orang mati, ustadznya sebelum dikubur ngomongnya gimana? Coba ingat. Ustadznya ngomongnya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, mayat ini yang akan kita hantarkan ke kuburan adalah orang yang baik apa baik? Baik. Ngomong gitu kan? Iya. Apakah mayatnya ini orang baik atau orang jelek? Ada nggak ngomong gitu? Nggak ada. Iya, enggak ada. Nggak ada ya? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Enggak ada. Kenapa kok kita ke anak selalu ngomongnya ada kata-kata tidak? Nggak boleh. Sayang,
kamu tadi bisa gak ngerjain soal-soal ujian? Kok ngomongnya gitu? Ya anak jadi menderita lah, orang bapaknya ibunya ngomongnya udah ngekat. Gak boleh. Sayang, kamu bisa ngerjain. Bisa papa, bisa. Jangan tadi kamu bisa gak? Bisa gak? Ulangi lagi. Iya. Kalau orang nguburin mayat, ustadznya ngomongnya gimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini almarhum yang mau diberangkatkan ke makam, ini adalah orang yang baik apa baik? Baik. Ngomong gitu kan? Iya. Bukan, ini bapak ibu, ini orang yang baik apa jelek? Enggak. Enggak ya? Iya, Enggak. Jadi kalau ke anak seperti Pak Haji tadi, Dek, pasti bisa. Bisa ya? Pasti bisa. Bisa Jadi, kan? Nah, Pasti lulus. pasti lulus. Lulus ya, pasti lulus ya. Iya. Dek, nanti sore tolong belikan gas ya. Bisa ya? Bisa. Dek, bisa nggak bantu mama belikan gas? Nggak bisa. Main. Lari-lari. Pokoknya saya mau bapak yang hadir nih berdua. Ibu yang hadir malam ini bertiga. Saya mau kata-kata negatif atau kata-kata tidak jangan diucapin dalam keseharian. Saya nggak mau. Terutama nanyain anak kalau habis ujian. Bisa gak dek ngerjain ujiannya? Bisa gak? Kok bisa gak? Gaknya tuh jangan disebut. Bisa. Nyambung gak maksud saya? Begitu juga kata cair. Begitu juga kata cair. Bisa cair gak ya hari ini? Oh goblok. Yakin, harus yakin. Harus yakin. Kalau yakin tingkat tinggi, tidak boleh ada kata tidak. Tidak boleh ada kata ragu. Tidak boleh ada kata bisa gak, bisa gak. Harus ada katanya titik satu. Bisa. Bisa Pak? Bapak bisa? Ibu bisa? Iya begitu. Ulangi lagi, sedikit lagi. Ya. Tutup, sebelum ini kita tutup acara. Jadi Bapak sekalian, ini termasuk ilmu yang di SMA Pak Haji, ilmu negosiasi, terutama bagi yang mau mencalonkan atau semuanya saja. Ilmu negosiasi. Bapak Ibu, biasa kalau tanya janji sama orang, Bapak saya bisa ketemu jam berapa? Itu juga ngambang. Bapak nanti saya ketemu jam 3 bisa gak Pak ya? Ngambang. Jadi harus kasih pilihan dua yang ini terutama negosiator. Pak, saya mau ketemu Bapak, bisanya Bapak pagi apa sore? Jangan dikasih pilihan yang lain. Pilihannya apa tadi? Ini ilmu marketing. Telepon. Pak, saya mau ketemunya pagi apa sore? Biasa jadi dia jawabnya malam. Ngambang. Udah langsung didesin Langsung, aja. nah, Pagi, gitu. pagi, siang, Pagi. siang. Pak, saya ketemu pagi bisa? Bisa, nah udah. Gitu ya. Termasuk mau, kalau tadi ada tanah, ada ketemu pimpinan partai, ketemu ke apa namanya, tim sukses, kuatkan, pasti bisa. Bisa ya? Jadi terakhir Bapak sekalian, di samping ini tadi sudah alhamdulillah Bapak kerjain dengan sholat tobat yang 18 habis maghrib sampai isya. Tapi Bapak sholatnya kalau 18 di rumah saja. Nanti kalau di masjid ini dapat ilmu apa lagi? Ini sholatnya kebanyak amat habis maghrib gitu. Reboh ntar ya. Iya Pak? Ya, jadi biar tidak ini Bapak kerjakan, yakin. Itu. Yang terakhir lagi, Bapak amalkan ilmu RDAY yang dasar banget. Tadi Bapak dibuka di surat apa tadi? Al-Muzammil. Tadi itu kerjakan. 1 sampai 7. 1 sampai 7 Pak ya. Bangun jam 00, senyum, mandi, sehat, pasti sehat dengan mandi malam. Karena kalau 12 lebih itu bilangnya sudah pagi. Ya, sudah pagi, mandi pagi.
sholat tahajud. Tidak harus full 8 seenaknya Bapak. Terus baca Al-Quran. Jadi tadi belum dibahas kenapa bangunnya jam 12, karena di surat Al-Muzammil di 1/2 malam nyuruhnya, bukan 2/3. Kok anunya yang manjur kan doanya di 2/3. Kalau kita bangunnya 1/2 malam pasti ketemu di 2/3-nya, pasti ketemu. Kalau bangunnya jam 2/3, setengahnya malam ayatnya Al-Muzammil tidak ketemu, bisa jadi 14 habis subuh. Betul? Betul. Gitu ya? Yakin? Yakin. Semangat, semangat. Kabul. Contohnya sudah, Pak. Ini alhamdulillah ada contoh yang terkabul. Jadi kita tambah semangat. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bapak? Saya mau tanya, kalau gak tidur sholat itu apa tahajud? Boleh. Oh boleh. Boleh. Kalau tidur nanti kebablasan. Iya. Boleh. Ya. Yang penting alat kelamin ibu dipasang NCB. Jadi kalau bangun jeplak-plak. Iya. Ya bos, mana mic-nya? Pernah saya lihat di YouTube kita Pak Haji bahwa bikin takjub Allah. Ya. Saya melakukan sholat hajat yang ekstrim 4 rakaat itu. Kemudian Sholat hajat? Hajat 4 rakaat, kemudian tahajud. 8 Kan saya nggak ngajarin sholat Iya hajat. Pak Haji, artinya kan saya melakukan itu supaya bisa bikin takjub Allah. Saya begitu Pak Haji, saya interpretasi sendiri. Bos, bagus mana sholat hajat 4 rakaat sama baca Quran 12 juz? Bahasa Quran 12 juz. Iya, mending baca Quran. Oh iya Pak Haji. Iya, insyaallah Pak Haji. Baca Quran bos. Kenapa Pak Haji maksain suruh baca Quran? Karena udah dipraktekin sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Oh, iya. Coba lu cerita. Betul. Apa yang bikin dia? Saya paham itu. Ya. Jadi luar biasanya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf itu ternyata apa yang beliau lakukan adalah baca Qur'annya khatam setiap malam dan sedekahnya nggak ada ukurannya. Kalau kita mikir Kalau mau sedekah bos, mikir. ya, nggak mikir, wes hijrah tinggal sedekahnya bahkan 50%, bahkan 100% hartanya pun dia menjadi saudagar yang sukses, menjadi dermawan, dan tangannya tangan emas. Apapun yang dia pegang Jadi jadi emas. emas. Barang tidak berharga, barang busuk bernilai tinggi. Kurma. Kalau kita kebanyakan tangan besi. Makanya kalau pegang mangkrak. Krak. Mana yang ada yang dipegang nggak mangkrak? Ya. Hampir mangkrak semua. Karena dia tangannya tangan besi. Maunya sendiri. Maunya sendiri. Kalau dia udah mau harus. Emosinya di depan. Nggak Egois. boleh dong. Egois. Kalau bisa kita egoisnya janganlah. Kan kita masih ada Allah. Janganlah kita kadang egois. Maunya kita sendiri. Kita buktiin bahwa kita tuh orang kuat. Janganlah. Jangan. Nanti kalau kamu dijahatin orang gimana? Janganlah. Kita jadi merendah. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh maksain baca Quran 12 juz. 30 Pak Haji. 30 juz. Nah, kita maksain 12 juz. Tangannya Abdurrahman tangan emas. Dia ke pasar nggak bawa modal, keluar dari pasar bawa modal. Nah, saya mau Bapak gitu. Jadi Bapak megang sesuatu jadi barang. Jadi uang. Karena udah terbukti Abdurrahman bin Auf kurma busuk aja jadi uang. Nah Bapak mau saya begitu. Jadi saya mesti maksa nih Pak Haji baca Quran. Kalau bisa Pak. Jadi iya, jadi uang Bapak yang kemarin dibohongin, ditipu 3,5 miliar, udah lupain aja Pak. Yang penting Bapak umurnya panjang. Yang jahatin Bapak
makan duit bapak umurnya pendek. Ada banyak Bang contohnya. Orang yang makan duitnya orang, mundur-mundurin pembayaran, umurnya pendek. Tenang aja. Karma berlaku Pak, di muka bumi ini karma berlaku. Kadang kan kita suka, kenapa ya kok hidup gue susah? Ya bapak lo dulu ngembat duit orang, emak lo dulu ngembat duit orang, sehingga kena ke lo. Janganlah, kita kan punya keturunan, kita punya anak dan keturunan. Jangan sampai anak kita nangis ke emak kita, ke kita, mama kenapa ya hidup adik susah? Ya karena dulu emaknya pengkhianat. Janganlah. Bapak coba lihat deh. Yang bapak-bapaknya pengkhianat, coba bapak lihat nih. Anak-anaknya sekarang, hidupnya susah. Nggak ada yang benar. Coba bapak lihat. Nggak usah disebutin namanya. Bapak udah bisa lihat. Nah kalau bisa, janganlah berlaku buat ke kita. Janganlah, udahlah cukup. Kita udah tahu ilmunya RDAY. Praktekin aja, gue praktekin ilmu kearifan lokal. Kayak ibu tadi kan anaknya bisa masuk tentara. Sayang Pak, Bapak bersyukur loh duduk di depan nih. Bisa nanya langsung. Yang belakang, duduk di belakang nggak bisa nanya langsung Pak. Izin Allah. Udah ada izin Allah. Iya Bapak, Ibu duduk di depan kan? Ibu duduk di depan, bisa nanya langsung. Yang belakang nggak pada bisa nanya langsung. Cuma nyengir ya. Humor. Biar nggak ngantuk. Ada lagi pertanyaan Bapak sebelum saya tutup? Ada Pak, jadi ada sedikit. Ada istri saya itu sering sakit-sakitan gitu Pak. Istri iya. Gampang. Cebok alat kelamin Bapak, minumin ke istri. Cebok alat kelamin Bapak, masakin air cebokannya buat istri. Nanti istrinya sehat, kuat. Nanti Bapak yang sakit-sakitan. Humor. Ceboknya bukan pipis dulu Pak ya, bersih sebelum pipis. Sebelum Bangun tidur. bangun tidur ya. Ajarin. Jadi Lo praktekin, coba lo telanjang. Nih, kayak gini nih. Nih, kayak gini nih Pak, kayak gini nih Pak. terus semuanya. Jadi Bapak ambil teko, boleh. Nah, sambil berdiri, boleh cebokan itu boleh celupan begini atau Bapak ditadahin di sana. Dicelup, alat kelamin Bapak dicelup. Celup. Yang paling manjur mah langsung diemot. Tuh manjur. Langsung diemot, dikulum-kulum, tuh manjur. Sebelum pipis. Jadi masih bangun tidur semalam habis dipermentasi, itu kan apa? Ada Rasa lengket-lengketnya, rasa tape, baunya harum kan? Nah, itu kita kocor. Padahi. Sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, penyakit yang ada di dalam tubuh istri saya, nama, binti, sembuh, keluar, sembuh total normal seperti sedia kala. Udah, cebokin, nah ini. Jadi sebelum pipis, habis itu baru pipis. Baru pipis dimasukkan sirup, enggak, pipis ke lain. Ya. Itu diminum. Ini bisa untuk diminum, bisa untuk masak nasi, masak sayur, masak apapun. Buat bikin es batu. Bikin es batu. Nanti es batunya bisa buat itu. Jorok. Obat Emang Bapak lihat es batu yang sekarang airnya bersih? Enggak. dari kali. Dari air kali. Bapak lihat deh di TikTok, di YouTube. Bikin es batu pakai apa? Air kali. Iya. Hah? Iya. Iya. Jadi rendaman sah dalam Bapak tuh bersih buat bikin es batu. Nanti es batunya buat apa? Buat bikin es teler. Jadi yang makan langsung pada teler. Kayak Haji Marco teler. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tutup? Berguna ini Pak, Apa? berguna centang. Centang? Iya. Oh nanti dikasih. Ini sudah
Oh, buat ngerok. Kalau bapak sakit, pakai sakit. Kalau pakai duit, bapak cari duit di luar buat manggil. Jadi bisa apa sisa juga bisa taruh di Bisa ya. Bisa. Buat ngerok alat kelamin bapak, panjang. Keras kayak batu. Pokoknya ini Pak, ilmu RDI sambil guyon tapi manjur. Buat apa serius-serius? Ya kan? Praktekin kah? Ibu ada apa sebelum saya tutup? Ada Pak Haji, itu kemarin kan suami saya tuh katanya ada ruko tuh mau dijual. Rukonya siapa? Ada ruko orang mau dijual. Terus? Bosnya itu bilang, belilah apa tawar katanya 160 katanya kalau dapat. Pas ditanya tuh 200 juta. Maunya ibu berapa? Kata bosnya tuh suami saya tuh 160. Colek alat kelamin ibu, tempelin di temboknya. Colek alat kelamin suami, tempelin di temboknya. Harganya turun, 160 nanti turun jadi 160. Colek. Bisa gak? Iya bisa. Colek, tempelin di temboknya. Tapi malu kan Pak Haji, orang rukonya di sebelah itu dipakai orang. Copot alat kelamin suami, tempelin di temboknya. Sampai kayak patung gitu. Patung apa? Malu-malu. Yang ada kijang. Iya kata Bu, masalah nanti praktek di lapangan tuh ibu yang ngatur. Saya juga nggak ngajarin detailnya anaknya masuk tentara. Saya nggak ngajarin detailnya anaknya diterima tentara. Dia sendiri yang meraktekin. Namanya saya bilang suwuk. Nah suwuknya cara apa? Bebas. Gitu. Jadi jangan Pak Haji kayak gimana? Aduh Bu. Bukannya gitu. Soalnya ini live. Nanti kalau kita ngajarinnya terlalu mendetail. Udah ibu praktekin. Gitu. Bisa? Yuk. Saya tutup ya. Saya mau makan sate dulu ya. Sip, terkabul. Cair 10M. Head, sini head. Kita ngobrol head. Alhamdulillah. Pak Haji, bisa aku minta foto Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh? Saya ke Pak Haji. Boleh, yuk. Aku mau lihat. Foto. Yuk. Tolong Mas fotokan dulu. Itu Pak Haji. Oleh-oleh ke Kalimantan ini. Istri minta di